Victor Gyökeres ungkap alasan tolak MU demi gabung Arsenal. Arsenal resmi mendapatkan penyerang Swedia Victor Gyökeres dalam kesepakatan nilai 63 juta pounds dari Sporting Lisbon. Gyökeres menolak kesepakatan bergabung dengan klub lain seperti Manchester United. Menariknya, Victor Gyökeres mengungkapkan bahwa dirinya menolak tawaran dari Manchester United. Ia memilih The Gunners setelah merasakan langsung kekuatan tim asuhan Mikel Arteta dalam laga Liga Champions musim lalu. Saya merasa ini klub yang tepat untuk saya, kata Gyökeres dalam wawancara dengan Arsenal.com. Tolak Manchester United, Randal Kolo Muani pilih Juventus. Penyerang Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani dikabarkan menolak Manchester United demi memuluskan keinginannya untuk kembali ke Juventus musim depan. Keberhasilan Kolo Muani menggusur Vlahovic di lini depan dan kontribusinya seperti brace melawan Al Ain di Piala Dunia antar klub memperkuat posisinya. Jika kesepakatan tercapai, Kolo Muani bisa menjadi pilar serangan Juventus untuk musim 2025-2026. Real Madrid ngotot kejar William Saliba. Meskipun Real Madrid menunjukkan minat serius terhadap William Saliba, Arsenal dengan tegas menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk menjual bek tengah andalannya tersebut. Saliba kini dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia dengan nilai pasar sekitar 80 juta euro, sejajar dengan nama-nama besar seperti Pau Cubarsí dari Barcelona dan Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Di Arsenal, bek Prancis ini telah menjadi pemain yang tak tergantikan dan hal tersebut semakin ditegaskan setelah munculnya minat dari Real Madrid. Saliba yang tampil impresif di Liga Champions 2024-2025 semakin menarik perhatian Los Blancos. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you can get it with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Nicholas Jackson disarankan tolak MU, Brighton dinilai lebih cocok. Nicholas Jackson disarankan untuk menolak tawaran dari Manchester United di tengah rumor kepergian dari Chelsea. Mantan bintang Premier League, Jermaine Pennant menyarankan bahwa Brighton akan menjadi pilihan yang lebih tepat bagi penyerang asal Senegal tersebut. Meski diminati beberapa klub besar, Chelsea dikabarkan tidak terlalu berminat melepas sang striker dan sudah menetapkan harga yang cukup tinggi. Mereka disebut membandrol Jackson dengan harga antara 80 juta pounds hingga 100 juta pounds, angka yang tentunya menjadi penghalang bagi banyak klub peminat, termasuk dari Premier League dan Eropa. The Blues sendiri diyakini tak akan melepas Jackson, kecuali jika harga yang mereka minta terpenuhi. Di sisi lain, Brighton kemungkinan besar tak akan mengajukan tawaran jika bandrol tersebut tidak diturunkan secara signifikan. Sementara ketertarikan Manchester United bisa saja meredup dalam beberapa pekan ke depan. Man City rekrut kiper Trafford. Manchester City mengalahkan Newcastle dalam perburuan James Trafford dengan tim asuhan Pep Guardiola mencapai kesepakatan dengan Burnley. Goal memahami bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati dengan harga di bawah klausul pelepasan awal sebesar 40 juta pounds, seiring City bersiap menghadapi potensi perubahan di posisi penjaga gawang menjelang musim baru. Aston Villa kandaskan minat MU untuk Ollie Watkins. Harapan Manchester United untuk memboyong Ollie Watkins musim panas ini tampaknya menemui jalan buntu. Aston Villa dikabarkan tidak berminat melepas striker andalan mereka dalam jendela transfer kali ini. Dalam bursa transfer musim panas 2025, MU memang memiliki agenda utama untuk merekrut striker baru. Manajer Ruben Amorim ingin menambah daya gedor timnya menyambut musim 2025-2026. Salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan MU belakangan ini adalah Ollie Watkins. Striker tajam Aston Villa itu disebut-sebut menjadi target serius setan merah. Namun menurut Fabrizio Romano, MU menghadapi kendala besar. Aston Villa sama sekali tidak berniat melepas Watkins musim panas ini.
Gila, Juventus tolak tawaran fantastis Chelsea untuk Kenan Yildiz. Chelsea telah mengajukan tawaran untuk Kenan Yildiz namun ditolak oleh Juventus karena tim Serie A tersebut menegaskan bahwa sang pemain muda tidak akan dijual musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Chelsea telah menawarkan antara 65-88 juta euro kepada Juventus dalam upaya untuk memboyong wonderkid Turki Kenan Yildiz ke Stamford Bridge. Namun upaya tersebut ditolak dengan tegas karena pihak Serie A tidak ingin melanjutkan diskusi apapun mengenai sang pemain. Cole Palmer diprediksi jadi transfer sensasional Manchester United. Mantan pelatih tim utama Manchester United, Rene Meulensteen, percaya bahwa Cole Palmer akan suatu saat bergabung dengan Setan Merah dari Chelsea. Saat ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya Palmer dengan Manchester United, Meulensteen menjelaskan kepada Grosvenor Sport, hampir menjadi rahasia umum bahwa Cole Palmer adalah penggemar Manchester United. Yang mengejutkan saya adalah bagaimana dia lolos dari tangan United saat masih di Manchester City, lalu mendapat kesempatan di Chelsea. Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Bisakah dia bermain untuk United di masa depan? Tentu saja saya tidak mengerti kenapa tidak, ujar Meulensteen. Liverpool tawarkan kontrak baru menggiurkan untuk Ibrahima Konate di tengah godaan Real Madrid. Liverpool dikabarkan telah mengajukan tawaran kontrak baru yang lebih baik kepada bek andalan mereka, Ibrahima Konate. Langkah ini dilakukan menyusul ketertarikan dari raksasa Spanyol Real Madrid. Dengan pengalaman kehilangan Trent Alexander-Arnold ke klub yang sama di awal musim panas ini, The Reds tak ingin mengulangi kesalahan serupa. Liverpool lebih waspada dalam mempertahankan aset penting lainnya, termasuk Konate yang kontraknya akan habis dalam 1 tahun ke depan. Liverpool telah menyodorkan proposal kontrak baru yang lebih menarik kepada Konate. Ini merupakan bagian dari upaya serius klub agar sang bek tak hengkang secara gratis tahun depan, kata laporan dari Foot Mercato. Meski telah menerima beberapa penawaran pembaruan dalam beberapa bulan terakhir, pemain asal Prancis 26 tahun itu dikabarkan terus menolak tawaran tersebut. Namun Liverpool belum menyerah. Cair, ada klub Jerman yang berminat angkut Alejandro Garnacho dari MU. Ada kabar menarik bagi Manchester United. Tampaknya muncul peminat baru untuk winger mereka Alejandro Garnacho di bursa transfer musim panas ini. Rupanya manajer MU Ruben Amorim memang berencana melepas beberapa pemain di musim panas ini. Salah satu nama yang masuk dalam daftar jual adalah Garnacho. Namun hingga saat ini Setan Merah kesulitan menemukan pembeli untuk sang winger Argentina itu. Padahal sebenarnya cukup banyak klub yang berminat padanya. Menurut laporan ESPN, Garnacho berpeluang besar merumput di Jerman musim depan. Pasalnya, Bayern Munchen dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. MU versus West Ham, Mbemo debut, era baru dimulai. Manchester United siap mengawali petualangan di Premier League Summer Series dengan laga kontra West Ham United di MetLife Stadium, New Jersey. Pertandingan yang dinanti-nantikan itu akan berlangsung pada Minggu 27 Juli pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan melalui langsung MUTV bagi pelanggan di luar Amerika Serikat. Era baru di bawah komando Ruben Amorim resmi dimulai. Sesi latihan terbuka di Chicago memperlihatkan kesiapan tim. Meski Andre Onana, Lisandro Martinez, dan Joshua Zirkzee berlatih terpisah dengan program individu. Kabar baiknya, Harry Maguire telah bergabung dan berpotensi tampil melawan The Hammers. Alexander Isak minta hengkang dari Newcastle. Masa depan Alexander Isak di Newcastle United tengah menjadi sorotan besar setelah laporan dari The Athletic menyebut bahwa sang penyerang telah menyampaikan keinginannya untuk hengkang pada bursa transfer musim panas ini.
Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusi luar biasa Isak sejak bergabung dari Real Sociedad pada 2022 silam. Dalam laporan tersebut, Isak disebut telah meminta kepada manajemen Newcastle untuk tidak diikutsertakan dalam tur pramusim ke Asia. Meskipun klub berdalih bahwa absennya Isak karena cedera paha ringan, namun sumber terpercaya menyebut bahwa itu merupakan bagian dari upaya sang pemain untuk memuluskan kepergiannya.